الموصوف بأكمال صفات الأشهش. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الحياة بالأنفس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan niat yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, semoga kita sebagai umatnya istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatillah jamaah Masjid Wasnawiyah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin memasuki bulan Ramadan, insyaallah kurang lebih mungkin 14 hari lagi atau 13 hari lagi, jadi Al-Fakir menyampaikan tentang pengantar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu terkumpul kebaikan-kebaikan. 10 hari pertama adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari ketiga adalah itqum minan nar, terbebas daripada api neraka. Bagi Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lagi hadisnya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh keimanan, keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya lalu. Dan barang siapa juga yang tegak ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Siapa yang pertama melaksanakan puasa? Manusia pertama yang melaksanakan puasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Pertobatan Nabi Adam alaihissalam itu lebih dari 300 tahun, dan 40 tahunnya beliau melakukan salat. Beliau tidak berani mengadahkan wajahnya ke langit saking dalamnya pertobatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya cuma satu, memakan buah kurma. Itu pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Nah, makanya puasa ini adalah ibadah yang rahasia. As-shaumu li. Dalam diskusi, jadi puasa itu untuk, jadi Allah sendiri yang akan membalas daripada amal-amal daripada ibadah puasa. Maka semestinya orang-orang yang berpikir puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang tidak takabur, sombong, pamer dengan ibadah. Saya bawa terjemahan dari kitab Hidayatul Hidayah buat karya Imam Al-Ghazali. Bagaimana seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah, tetapi ada keinginan-keinginan, ada tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Khalid bin Ma'dan dia menceritakan kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi Khalid bin Ma'dan ini berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal,
wahai Mu'adz bin Jabal, ceritakanlah satu hadis dari baginda Rasulullah ya, yang menurut engkau itu hadis itu begitu dalam dan luas dan engkau mengingatnya selalu. Maka Mu'adz bin Jabal tatkala mendengar pertanyaan dari Khalid bin Ma'dan ini, mukanya berubah ya, air matanya langsung mengalir. Dia bertutur, aku ingin sekali rindu dengan baginda Rasulullah SAW, rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Baiklah, aku akan ceritakan tentang tatkala aku bersama baginda Rasulullah SAW. Aku menghadap beliau, kemudian beliau meminta aku untuk menunggang di belakangnya dari seekor unta dan dia pun naik. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan memanjatkan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan sahabat Mu'adz ini? Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dan masing-masing 7 malaikat itu menjaga pintu-pintu langit sesuai kadar keagungannya. Maka tatkala ada seorang hamba dengan membawa amal, cahayanya bersinar-sinar, ya, bahkan cahayanya bagaikan matahari, malaikat yang membawa amal ini begitu takjub memuji amal orang ini. Tetapi pada saat sampai di langit pertama, malaikat penjaga pintu langit itu berkata ya, kepada malaikat yang membawa amal itu, ya, sebutnya malaikat hafadzah, ya, tamparkan amal ini ke wajah pemiliknya. Aku ini penjaga tukang gibah, ya, pengumpat. Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk tukang gibah, orang yang sudah biasa mengumpat. Jadi amal itu tidak sampai kepada Allah. Pada saat langit pertama saja orang-orang yang melakukan ibadah tetapi dia masih menggemar dalam menggibah, mengumpat, maka tertolak. Ramadan ini nanti ya kita hadapi dengan sungguh-sungguh, ya, tahan semua keinginan-keinginan nafsu termasuk lisan kita, ya, untuk mengatakan sesuatu yang buruk, ya, bahkan yang mubah sekalipun. Banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi malaikat hafadzah membawa amal-amal seorang hamba, cahayanya berkilauan, dia memujinya lantaran begitu banyaknya amal tersebut. Namun tatkala di langit kedua, malaikat penjaga langit kedua mengatakan stop, tamparkan amal orang ini kepada pemiliknya. Kenapa? Karena orang ini kalau beramal mengharapkan ke dunia. Dia rajin ibadah tetapi sungguhnya dia tujuannya hanya supaya hajat-hajat dunianya tercapai. Makanya tidak boleh Pak, tatkala kita ibadah kepada Allah itu, ya, tujuannya bukan karena mendapat ridha Allah, yang mendapat ridha Allah, tapi ada sesuatu dari itu. Ya. Surat Duha misalnya, niatnya agar dimudahkan dalam urusan dunia, ya. Proyeknya berhasil, usahanya berhasil, ya. Pekerjaannya naik terus, karirnya naik terus, ya. Dia lakukan sholat duha, tetapi tujuannya itu, atau bangun malam juga sama, tujuannya karena ingin mengharapkan sesuatu selain Allah. Yang diinginkan adalah, ya, dunia. Itu namanya transaksional dengan Allah, dengan ibadah, ya. Makanya kata Allah, lilladzina amanu anta syaqulu bi dzikrillah, wahai hamba-hambaku yang beriman, kapan hatimu
hanya tertuju kepada kapan ibadahku hanya tertuju kepada. Nah ini yang mengharapkan. Kemudian ada lagi yang ketiga, malaikat hafazah naik ke langit dengan membawa amal hambanya, amal seorang hamba. Amal itu begitu memuaskan, ada amal sedekah, ada amal puasa, ada bermacam-macam kebaikan, sehingga malaikat hafazah menganggap bahwa amal itu demikian baik. Tetapi tatkala sampai di langit ketiga, berkata malaikat penjaga langit ketiga ini, tamparkan amalnya ke wajah pemiliknya, karena dia adalah orang yang sombong di hadapan manusia. Dia beribadah tetapi sombong dengan amalnya. Dia berilmu tapi sombong dengan ilmu. Ya. Jadi sombong itu kan sifatnya iblis. Makanya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena satu masalah cuma dia sombong. Padahal sebelum itu seperti Dajjal itu adalah makhluk Allah yang sangat taat. Ya, bahkan menandingi daripada ibadahnya para malaikat. Tetapi karena ada sifat kibir, ya, jadi maka Allah hinakan si iblis ini. Kemudian ada lagi malaikat hafazah yang naik ke langit keempat, membawa amal seorang yang bersinar bagaikan bintang yang paling besar. Suaranya bergemuruh penuh dengan tasbih. Ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji, ibadah umrah. Tetapi ketika sampai di langit keempat, malaikat penjaga pintu langit keempat mengatakan, wahai hafazah, stop, tamparkan amal ini kepada pemiliknya. Karena pemilik amal ini adalah orang-orang yang suka membanggakan diri, ujub, ya, membanggakan diri, ya. Misalnya, Pak, anak bapak tuh hebat-hebat ya. Ada yang masuk UI, ada masuk ITB, ada yang bangun sekolah luar negeri. Bapaknya bilang, iyalah pantas, aku kan rajin tahajud, bangun malam dong, ya, bangga, ya, seolah-olah anugerah Allah itu bisa dibeli dengan ibadahnya dia, ya, dengan rajinnya ibadah, membanggakan diri. Pantas saja, karena saya kan ayahnya itu orang yang rajin ibadah. Ya, selalu bermunajat kepada Allah, ujub dengan amal. Kemudian naik lagi malaikat hafazah ke langit kelima membawa amal hamba yang diarah bagaikan pengantin wanita yang diiring kepada suaminya. Amal yang begitu bagus seperti amal jihad, amal ibadah haji, ibadah umrah. Cahaya amal itu bagaikan matahari, luar biasa. Bagaikan matahari, ya, di tengah siang bolong lagi kita nggak mau melihat matahari. Namun begitu sampai di langit kelima, berkata malaikat penjaga pintu langit kelima, aku ini penjaga sifat hasud, sifat dengki, iri hati. Pemilik amal ini adalah orang yang selalu hasud kepada saudara. Jadi orang yang senantiasa dia punya sifat hasud, ya, walaupun dia ahli ibadah, ya, maka tertolak amal. Ada lagi malaikat hafazah naik dengan membawa amal-amal yang lain berupa wudu yang sempurna, sholat yang banyak, puasa, haji, umrah. Sampai saat di langit ke-6, malaikat penjaga pintu ke-6 berkata, stop, ya, stop hafazah, jangan kau teruskan membawa amal ini ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan seolah-olah bagus ini, ya, sesungguhnya dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang ini tidak pernah mengasihi orang lain. Tatkala ada orang yang membutuhkan minta pertolongan dalam kesulitan, dia tidak mau dia berbagi, tidak punya belas kasihan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang perlu dibantu. Jadi dia hanya musuh dengan ibadahnya, tetapi tidak melihat kehidupan sosial di sekitarnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tatkala malaikat hafazah itu naik, ya, pada langit ke-7, ya,
membawa amal jihad, ya. Kemudian sifat wara, memiliki ibadahnya itu bagaikan lembah, ya. Suaranya bagaikan lembah, cahayanya bagaikan matahari, ya. Bersamanya terdapat 3.000 malaikat. Jadi ini amal ini oleh 3.000 malaikat. Mereka melewatinya ke langit ke-7. Lalu malaikat yang ditugas untuk menjaga langit tersebut berkata kepada malaikat sepuluh ini, "Stop, berhentilah kalian. Pukulkanlah amal ini ke wajah pemiliknya, ke anggota tubuhnya, dan kuncilah hatinya. Aku adalah malaikat kehormatan. Aku menghalangi dari Tuhanku setiap amal yang tidak diinginkan untuk Allah." Jadi amalnya bukan karena Allah, dan dia menginginkan selain Allah dengan amal ini. Sesungguhnya dengan dia menginginkan kedudukan di mata para fuqaha, ya. Jadi dengan amal itu dia ingin kedudukan di para fuqaha, ya, para orang-orang alim, ya. Kemudian juga para pejabat, ya, kehormatan di mata para ulama supaya dia menjadi katakan orang yang masyhur, yang terkenal, ya. Jadi dia mencari ilmu, kemudian mengajarkan, tetapi dia lupa, ya, dengan apa niatnya adalah supaya dia disebut sebagai orang yang alim, sebagai orang yang punya ilmu, ingin kemasyhuran, ingin dipuji dan seterusnya. Maka inilah, ya, amal-amal seperti ini tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan di Ramadan nanti, ya, kita mengevaluasi diri, bermuhasabah, ya, dengan ibadah kita, ya. Kemudian melakukan mujahadah, ya, sungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Setelah itu naik pada tingkatan berikutnya adalah muraqabah, ya, seolah-olah kita diawasi, ya. Makanya puasa itu kan melatih kita dalam al-muraqabah, ya, di rumah, ya, tatkala tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada orang lain, tidak ada anak-anak, sesungguhnya dia bisa membuka pintu kulkas, tidak ada yang tahu. Tapi karena dia tahu bahwa Allah itu bersamanya, ya, Allah itu mengawasinya, maka dia tidak bisa melakukan, karena dasarnya imanan wa ihtisaban, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dasarnya adalah kecintaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa ini adalah cara Allah melatih kita menjadi orang-orang yang tidak ria dengan ibadah, ya. Orang-orang yang tidak sombong, ya. Tatkala udah jam 10 masih kuat, masih segar. Begitu udah jam 12, jam 1 terasa badan kita menjadi lemah, ya. Makanya itu membakar dosa-dosa kita. Melihat apa hati kita menjadi tidak sombong, meluluhkan kesombongan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Jadi Nabi mengatakan, "Ta'budallah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yarah." Ya, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat. Itu kan, ya, berkaitan dengan ibadah puasa. Jadi puasa itu, ya, Allah melihat kita. Orang lain kita bisa bohong dengan, ya, pura-pura mudah, pura-pura lemah, tetapi Allah tidak bisa dibohongi, ya. Jadi dalam ibadah itu kita menghadirkan hati kita, alladzina yadununa Allah wa rabbihim ilaihi rajiun, ya. Tatkala seorang itu salat, tatkala seorang itu puasa, maka hadirkanlah Allah di dalam hati. Kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.